Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kelas 9 rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang akibat dari perubahan sosial budaya terhadap perilaku masyarakat. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan sosial budaya, pengertiannya, cakupannya apa saja. Kemudian ada faktor penyebab dan juga penghambatnya yang menyebabkan adanya perubahan sosial budaya itu apa aja. Kemudian yang menghambat perubahan sosial budaya itu apa saja. Itu kita semua sudah pelajari. Kemudian kita akan belajar tentang dampak atau efek atau akibat dari perubahan sosial budaya. Akibat perubahan sosial budaya yaitu modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Yaitu transformasi perubahan ke arah lebih maju di berbagai aspek kehidupan, atau perubahan dari proses tradisional menuju proses yang modern. Nah, syarat dari modernisasi ini ada 6. Yang pertama, cara berpikir harus ilmiah. Maksudnya apa? Ya, sistematis ya cara berpikir. Jadi, tidak bulat-bulat. Ketika kita mendapati suatu persoalan, ya, ada kerangka masalah di situ, maka penyelesaiannya kita secara sistematis. Jadi problem solvingnya di situ, penyelesaian masalahnya melalui kerangka berpikir ilmiah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah diketahui dulu masalahnya apa. Kemudian setelah kita mengetahui, kemudian kita tarik solusi-solusinya apa kemungkinan. Kemudian baru kita pecahkan masalahnya. Seperti itulah. Pokoknya berpikirnya itu urut dari yang dasar sampai ke yang detail, yang khusus. Ya. Jadi tidak bercampur-campur. Itu cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Ya. Berdasarkan literatur. Kalau orang ngomong ya, itu tidak sekedar storytelling atau cerita saja. Tidak sekedar ngomong, tapi apa yang dia omongkan, argumen yang dia berikan, opini yang dia kemukakan, mempunyai yang namanya landasan-landasan teorinya. Ada literaturnya, ada referensinya. Itu cara berpikir ilmiah. Nomor 2 adalah sistem kenegaraan yang baik, ya tentu saja. Sistem negara yang buruk itu akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang menyekik rakyat, menyengsarakan rakyat. Kalau kenegaraan ini bagus, secara makro masyarakat itu secara besar ya, masyarakat itu akan juga maju begitu, adaptif terhadap perubahan. Tapi kalau sistem kenegaraan itu masih buruk, pertama sistemnya sudah buruk, yang kedua digerogoti oleh KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya sudah gitu. Negara tersebut akan susah untuk mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik menuju modernisasi. Nomor 3 adalah sistem pengumpulan data yang baik ya, jelas ini. Sekarang serba digital, pengumpulan data itu harusnya kita sudah digitalisasi. Jadi ngurus apa-apa tuh kita nggak perlu fotokopi KTP, fotokopi KK. Itu kita udah nggak perlu lagi. Pengumpulan foto itu nggak perlu lagi. Semua sudah terekam dalam arsip digital. Ya, tinggal nyomot aja. Jadi perekaman digitalisasi yang baik itu mempermudah urusan dalam administratif. Segalanya administratif. Negara kah yang besar atau administrasi dari organisasi atau lembaga tertentu yang lebih kecil, bahkan sekolah-sekolah ya.
Kemudian penciptaan masyarakat yang adaptif modernisasi. Ya menciptakan, membentuk masyarakat yang adaptif, bisa beradaptasi terhadap modernisasi. Meninggalkan apa itu? Wangsit-wangsit kuno ya, meninggalkan sikap-sikap tradisional yang menyebabkan atau yang menghambat modernisasi. Ya, sikap-sikap tradisional itu enggak sepenuhnya salah ya, yang masih baik kita pertahankan, akan tetapi prinsip yang mengganggu, prinsip yang itu menjadi penghambat untuk kita berubah ke arah lebih baik, ya sebaiknya memang kita tidak pertahankan gitu. Entah itu prinsip, entah itu budaya ya, pokoknya yang masih tradisional. Karena modernisasi hadir itu bukan untuk menghilangkan tradisional, tapi untuk melengkapi hal yang dulu belum lengkap begitu ya. Dulu mungkin secara tradisional ilmu pengetahuan belum tersebar, ya, mereka menggunakan atau mereka itu bersikap tradisional. Ketika ilmu pengetahuan sudah tersebar, maka ternyata sikap-sikap tersebut tidak dilandasi dengan cara berpikir yang ilmiah, teori yang kuat, sehingga beberapa kita tidak pakai lagi gitu. Kita ubah, kita lengkapi yang dulu mungkin cuman begini, ternyata ditemukan adanya penelitian baru seperti ini, maka kita ambil yang baru. Yang kelima, tingkat manajemen kelompok dan disiplin tinggi. Tentu saja ya, manajemen kelompok itu susah sekali. Kita mau manajemen diri sendiri saja kita susah, apalagi kelompok. Dan itu ciri khas masyarakat modern. Dia mampu memanajemen, mengkoordinir kelompok secara tim, secara banyak orang. Ya, dan juga punya disiplin tinggi. Ya kita lihat di Indonesia, kalau kita ketemu, kalau kita mau rapat jam 9, mulai jam 10 ngaret. Ya, apa-apa kita ngaret ini di Indonesia. Kita disiplin terhadap modal kita saja kita nggak mau gitu. Modal kita itu kan waktu. Waktu itu kalau kita nggak disiplin ya kita gimana mau berdagang begitu. Itu modal kita. Kalau modal saat kita saja sudah kita disiplin, kita jaga dengan baik, maka kita akan mendapat hal yang lebih baik lagi. Karena itu disiplin itu modal. Ya. Ada kalanya manusia atau kita itu ya butuh rebahan, butuh tidur. Tapi disiplin itu umum. Ya. Rata-rata keumuman harusnya begitu, bukan rata-rata keumumannya itu pengen rebahan, disiplin itu kadang-kadang kebalik ya. Kadang-kadang itu yang malas-malesan, disiplin tinggi yang rata-rata. Sentralisasi wewenang dan perencanaan dalam pelaksanaan sosial. Nah, ini juga. Nah, jadi ada satu komando. Ketika Pak Komando ngomong A, semua yang terlibat dalam sistem itu mereka paham. Nah, beberapa atau dalam masyarakat tradisional ya, atasan bilang A, bawahan nggak paham atau bilang B malahan. Nah itu ini harus dipunyai oleh masyarakat modern. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pelaku masyarakat ya. Keistimewaan masyarakat, keadaan di mana lembaga masyarakatan berfungsi dan saling mengisi. Sikap masyarakat bisa dua, menerima dan menjadikan harmoni keseimbangan atau menolak karena bertentangan. Nah ini, ketika masyarakat disuguhkan oleh modernisasi, oleh perubahan, itu ada dua sikapnya. Pertama menerima, kedua menolak, itu aja. Nah orang yang bisa menerima, kemudian dia menyeimbangkan hal itu, masyarakat yang seperti itu nanti akan berkembang. Sedangkan masyarakat yang menolak, ya tentu saja tidak
tidak mendapat unsur yang baru. Menyikapi pengaruh sosial budaya ya, bersikap subjektif, berpikir ilmiah, mendorong perubahan ke arah lebih baik, menerima perubahan. Nah ini masyarakat menyikapinya ada 4 ini. Kemudian dampak negatif ada konsumerisme. Apa itu? Kita itu semakin menjadi konsumen. Ini bagi yang nggak tahan terhadap perubahan ya kita belum bisa menjadi pemroduksi. Kita bisanya cuma beli. Ini dampak negatif. Nah, seperti sekarang Indonesia itu merupakan pasar yang sangat besar untuk masyarakat atau untuk negara yang bisa memproduksi kebutuhan orang-orang Indonesia, karena orang Indonesia itu gila belanja, gila beli. Kemudian kriminalitas juga bisa bertambah ya, karena iptek juga naik, kriminalitas juga naik. Dekadensi moral juga ada, degradasi moral, ya, moral semakin turun karena kebebasan semakin digaungkan begitu ya, semakin menjadi-jadi. Kemudian protes dan demonstrasi, adanya demo-demo dan aksi-aksi protes. Dampak positifnya adalah perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan teknologi ini sungguh luar biasa ya perkembangannya. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP, bahkan smartphone ya, yang sangat-sangat memudahkan kita. Kita sekarang pun belajar menggunakan teknologi yang dulunya nggak ada. Coba, kalau pandemi zaman dulu gimana cara orang sekolah? Sekarang ada HP, ada YouTube, ada aplikasi-aplikasi, ya, ada Microsoft Office dan sebagainya. Perubahan tata nilai sikap ya, adanya perubahan sikap. Orang-orang modern atau kita sebut kaum milenial ini akan berbeda dengan kaum-kaum misalnya generasi saya. Generasi saya itu generasi tahun 90-an, berarti generasi dinamakan generasi X kalau nggak salah ya, generasi X. Jadi X, Y, Z yang sekarang tahun 2020 itu generasi milenial. Itu pasti berbeda orang-orangnya, model-modelnya, sikapnya, tata nilainya. Sikap terbuka, lebih terbuka, entah itu dalam kenegaraan maupun sifat individu, lembaga dan sebagainya. Sikap antisipatif dan selektif ya, lebih ketat lagi menyeleksi ya, dia gimana, profesionalismenya gimana dan sebagainya. Dan sikap adaptif, mampu beradaptasi terhadap apa yang menjadi perubahan. Nah, perubahan perilaku masyarakat ada 4 ini yang membentuk manusia beradab, dibaca sendiri. Ya, tugasnya adalah tugas kognitif halaman 56, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.